Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi, ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu saat ini lewat ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat yang boleh menyaksikan pelayanan ini. Kasih kemurahan Tuhan dilimpahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan saja ditinggikan, dipermuliakan. Haleluya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu.
berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari angkat tangan kita, serukan segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi, segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allahku. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Allahku. Mari angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Muliakan Dia, tinggikan Dia. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 terima kasih Tuhan. Kami bawa segala kemuliaan bagi-Mu. Engkau yang layak menerima kemuliaan itu Tuhan. Yesus. Mari bersama-sama tinggikan Dia.
Sejemput Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Muliakan Tuhan bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Sekali lagi nyatakan, bagi anak domba berkuasa selamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita tinggikan Yesus Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Amin. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Surga, ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Terus bertepuk tangan bagi Tuhan.
biarlah musik memuji Tuhan. Mari bersama. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur dan berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga memilikimu, selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Biar di setiap ruangan, di rumah kami dan relung hati kami, Roh Kudus Engkau hadir. Engkau menjamah setiap daripada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu, sabda-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan kehormatan hanya bagi nama Yesus. Saudara yang siap untuk terima rema firman, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Senang kalau hari ini kita dapat kembali beribadah secara online. Saya percaya Tuhan punya rema, tuntunan untuk Anda dan saya. Di tahun 2022 saudara, tuntunan Tuhan atas gereja kita adalah tahun pertumbuhan dan penuaian. Bulan Januari kita sudah belajar bertumbuh supaya berbuah. Kita butuh firman Tuhan, kita butuh Roh Kudus, dan kita butuh gereja lokal. Bulan lalu, bulan Februari, kita belajar tentang pemimpi yang jadi pemimpin. Ternyata taburan itu dimulai dari mimpi. Mimpi untuk melihat lahan yang kosong menjadi penuh dengan tuaian. Saya berdoa supaya kita semua menghidupi nilai-nilai kerajaan surga, sehingga kita semua bisa jadi pemimpin dalam kehidupan kita. Di bulan Maret ini saya ingin kita bahas sesuatu yang baru, tapi akan berhubungan dengan pertumbuhan dan penuaian, saudara. Saya percaya bahan yang kita akan sama-sama pelajari ini sedang marak terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. Khotbah saya hari ini, saudara, saya beri judul Koma Rohani. Koma Rohani. Saudara, kalau boleh jujur, selama pandemi ini ada begitu banyak orang Kristen yang mengalami koma rohani. Ada begitu banyak orang percaya, saudara, yang masuk ke tahap yang namanya koma rohani. Artinya kehidupan imannya belum mati total. Kalau makan masih doa, kalau ada yang kirimkan ayat firman masih ucapkan amin, tapi sesungguhnya saudara tidak sedang hidup. Tidak sedang alami pertumbuhan, tidak mengalami progres, tidak mengalami kemajuan, apalagi berbuah atau menghasilkan tuaian. Contohnya saudara adalah sekarang ibadah tersedia secara online. Orang-orang yang koma rohani saudara datang ibadah onsite tidak. Tapi di rumah belum tentu ibadah online. Berbeda dengan sekedar nonton ibadah. Orang yang ibadah saudara sungguh-sungguh mempersiapkan waktu, fokus kepada Tuhan. Berbeda dengan seseorang yang menonton ibadah online di YouTube. Jangankan terima rema tuntunan firman Tuhan, baca Alkitab jarang, bahkan tidak pernah, saudara. Seringkali hanya lihat postingan-postingan di sosial media dan merasa sudah cukup kenyang dengan snack-snack yang tersedia. Tidak pernah sungguh-sungguh mengkonsumsi makanan rohani yang 4 sehat 5 sempurna. Hari-hari berlalu saudara tanpa ada excitement, tidak ada jiwa baru yang dilayani. Saudara, tidak ada mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan. Tidak ada progres, pertumbuhan, penuaian. Tidak ada bagian untuk memperluas kerajaan surga. Apa kata firman Tuhan, saudara? Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, dengan jelas kitab Wahyu mengingatkan kita bahwa di akhir zaman akan ada jemaat, akan ada umat Tuhan, akan ada orang Kristen yang suam-suam kuku, yang tidak dingin, tidak panas, mati tidak, hidup tidak. Artinya suam-suam kuku, artinya mereka koma rohani. Tuhan berkata, yang seperti ini akan apa, saudara? Akan dimuntahkan. Yang pertama berarti Tuhan enek. Tuhan tidak berkenan, saudara, tidak ada favor dalam kehidupan mereka. Semua usaha jadi sia-sia. Yang kedua, saudara, artinya tidak ada di dalam Tuhan lagi karena dimuntahkan. Yohanes 15, Yesus berkata, kecuali engkau tinggal di dalam aku, engkau tidak akan berbuah, engkau tidak sanggup untuk berbuat apa-apa. Jatuh dalam dosa, kalah dalam peperangan kehidupan, bahkan benih yang ditabur mereka selalu gagal panen karena Tuhan tidak memberikan hujan, Tuhan tidak berkenan. Saudara, kalau boleh jujur, apakah hari ini Anda sedang koma rohani? Jika ya, this is a wake up call. Kalau ya, ini waktunya saudara untuk bangun, bangkit, kata Tuhan. Sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Jangan hidup tidak, mati tidak. Bangkit, kata Tuhan, jangan tinggal di stage koma rohani. Saya doa, saudara, supaya lewat pengajaran firman hari ini semua kita tidak ada yang koma rohani. Kita bangkit, kita bertumbuh, kita menghasilkan buah, kita melihat tuaian bagi kemuliaan Tuhan tahun ini. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini saudara kita akan sama-sama belajar kenapa orang Kristen bisa sampai ke tahap koma rohani. Apa yang salah, saudara? Lalu apa ciri-ciri seseorang yang sedang mengalami koma rohani supaya kita bisa temukan dan kalau memang iya kita bisa obati segera, saudara, sebelum terlambat. Dan juga tentu kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa bangun dari koma rohani, supaya kita bisa terus berjaga-jaga, tidak tertidur seperti 5 gadis bodoh, melainkan menjadi 5 gadis bijaksana sebelum perkawinan anak domba, sebelum kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Mari kita sama-sama siapkan hati dan catatan kita. Kita akan sama-sama belajar hari ini. Pertama-tama, saudara, apa yang menyebabkan seseorang itu bisa koma rohani? Apa ciri-ciri daripada seseorang yang sedang mengalami koma rohani? Yang pertama, saudara, adalah luka hati yang tidak diobati. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa dari hati itu terpancar kehidupan, sehingga saat hati itu tidak sehat, mungkin terluka, mungkin disakiti, mungkin cemburu, saudara, itu membuat kerohanian seseorang dapat masuk ke tahap koma rohani. Dan ini diikuti dengan ciri-ciri tidak lagi semangat ikut Tuhan, tidak lagi rela bayar harga untuk melayani Tuhan, bahkan tidak lagi berapi-api mengejar hadirat Tuhan. Contohnya Ahitofel, saudara. Alkitab mencatat dalam perjanjian lama bahwa ternyata Ahitofel, dia adalah seorang penasehat dari Raja Daud, tapi juga dia adalah sanak keluarga dari Bersheba, wanita yang Daud tiduri, bahkan bunuh suaminya. Wanita yang Daud rebut, saudara. Sekarang tidak heran kenapa Ahitofel itu meninggalkan Daud, bahkan mendukung kudeta dari Absalom. Ada sakit hati, kekecewaan yang tidak dibereskan. Tentu dia kecewa, dia tidak melepaskan pengampunan kepada Daud, dia terluka, dan ini tidak pernah dibereskan, tidak pernah diobati. Bagaimana akhir kisah hidup Ahitofel? Dia mati mengenaskan. Demikian juga dengan Absalom yang mengkudeta Daud. Awalnya dia tidak puas dengan keputusan Daud akan Amnon yang memperkosa adiknya Tamar. Sehingga dia kudeta Daud, dia membawa Ahitofel dan begitu banyak tim untuk bisa melengsarkan Daud. Tapi saudara, kalau kita baca firman Tuhan, pada akhirnya Absalom melakukan yang lebih jahat. Dia bahkan menghampiri gundik-gundik wanita-wanita di istana, lebih parah tindakannya dari awal yang sesuatu dia tentang dalam kepemimpinan Daud. Akhirnya Absalom juga mati mengenaskan, hidupnya sia-sia. Saudara, seringkali orang yang hatinya terluka itu tindakannya juga melukai. Orang kasar karena mungkin menerima perlakuan yang kasar. Orang keras karena sering menerima kekerasan. Tapi kita perlu ingat, saudara, ada kasih Kristus
yang bisa memulihkan Anda dan saya. Bahaya luka hati yang tidak diobati dapat membuat seseorang koma rohani. Hari ini kita perlu datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus-Nya untuk menjamah kita, memulihkan kita, mengobati setiap luka hati. Saya percaya saudara, kita semua dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Sama-sama katakan amin. Berbeda dengan Salomo saudara. Harusnya respon kita seperti Raja Salomo. Salomo ini tidak kepahitan kepada Daud, padahal Salomo ini anak dari Bersyeba. Kalau dia dengar cerita masa lalu sejarah bagaimana Daud merebut ibunya, membunuh suami daripada ibunya, harusnya dia bisa kecewa. Tapi Alkitab mencatat Salomo tidak kecewa, dia tidak tinggal dalam luka hati. Bahkan saudara, dia mengasihi Daud dan akhirnya dia yang melanjutkan apa yang Daud tidak bisa selesaikan. Menyelesaikan pembangunan bait suci, artinya ada pertumbuhan saudara. Ada perkembangan, ada kemajuan, ada progres, tidak koma rohani, tidak stagnan, hidupnya menghasilkan buah. Mari, jika ada hati yang belum dibereskan, belum diobati hari ini, saya berdoa supaya itu segera kita bereskan bersama dengan Tuhan, supaya kita tidak mengalami koma rohani. Yang kedua saudara, yang bisa menyebabkan orang masuk dalam tahap koma rohani adalah tekanan hidup yang tidak dikelola. Saudara, ada begitu banyak orang tidak lagi prioritaskan Tuhan atau berada dalam keadaan koma rohani karena di bawah tekanan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Bagaimana ciri-cirinya? Terkadang saudara karena mengejar target ibadah nomor 2, setoran nomor 1. Betul, semua sedang sukar karena pandemi. Tapi itu tidak boleh jadi alasan kita kehilangan jam doa kita. Kita kehilangan ibadah kita. Kita kehilangan gairah untuk cari wajah Tuhan. Ada yang karena cekcok saudara suami istri kecewa dengan Tuhan dan tidak lagi punya waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara, jangan karena manusia kita meninggalkan Tuhan. Jangan karena kekecewaan kita satu sama lain, karena ada tekanan cekcok satu sama lain, membuat kita pergi dari hadirat Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata dalam firman Tuhan bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bahwa hidup memang ada tantangan, tapi cukuplah anugerah Tuhan atas hidup kita. Bahwa saudara, sebelum tidur kita harus serahkan semua beban kita kepada Tuhan, karena di dalam tidur kita Tuhan memberkati kita. Karena khawatir tidak menambah sehasta dalam kehidupan kita, besok kita minta lagi kekuatan yang baru. Besok kita bangun, kita pikul lagi. Besok kita hadapi lagi. Besok kita menabur lagi. Besok kita berjuang lagi. Saudara, beban yang Tuhan izinkan kita untuk pikul itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kalau Dia izinkan, berarti sudah ada anugerahnya yang Dia sediakan supaya Anda dan saya bisa kuat. Jangan karena tekanan sehingga kita koma rohani, saudara. Contohnya Orpa. Firman Tuhan mencatat saudara bahwa di kitab Rut, Orpa ini menjadi janda di usia yang cukup muda. Tentu ada tekanannya. Alkitab mencatat saudara bahwa saat dia diberi pilihan, setia kepada Naomi, kepada Tuhannya Naomi Allah Israel, atau pergi, dia memilih untuk pergi. Dia memilih untuk menikah lagi dengan orang Moab, negeri di mana bangsa itu orang-orangnya, penduduknya, masyarakatnya tidak percaya kepada Allah Israel. Beda dengan Rut yang bayar harga. Setia walaupun sukar, walaupun ada tekanan, tetap setia kepada Naomi, tetap setia menyembah kepada Allah Israel. Akhirnya saudara, kita tahu bahwa Rut mendapatkan Boaz, mendapatkan yang terbaik setelah tekanan, bahkan menjadi nenek moyang dari juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Demikian halnya juga dengan Gehasi. Dia adalah seorang pelayan daripada Nabi Allah. Tentu kehidupan pelayanan banyak tekanan. Waktu Naaman memberikan upeti, waktu Nabi menolak, apa yang Gehasi lakukan saudara? Dia ambil yang bukan kehendak Tuhan. Dia ambil yang bukan miliknya. Dan dia harus bayar harga dengan penyakit kusta. Saudara, seringkali tekanan hidup bisa membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru, yang ceroboh, yang salah. Sehingga kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau boleh jujur saudara, karena tekanan hidup, kita dengan mudah bisa masuk ke koma rohani. Tidak lagi prioritaskan Tuhan. Bagaimana harusnya respon kita saudara? Harusnya Anda dan saya, kita belajar dari Ayub.
Dari Sadrak, Mesak, dan Abednego yang iman kita adalah even though, walaupun pedih, walaupun berat, walaupun sukar, walaupun sakit, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Selama-lamanya Yesus, hanya Yesus yang terutama dalam kehidupanku. Sama-sama katakan amin. Saudara, saya doa walaupun ada tekanan, kita tetap teguh, kita tidak koma rohani, kita tetap bertumbuh dan menuai tahun ini. Yang ketiga saudara, yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam tahap koma rohani adalah tinggal di zona nyaman. Saudara, saya percaya kita semua butuh pit stop. Kita semua butuh istirahat, kita semua butuh rest, dan Tuhan terlebih tahu saudara. Dia mau kita juga punya waktu-waktu di mana kita istirahat. Momen di mana kita rest. Yesus berkata, yang letih lesu mari datang kepadaku. Aku akan berikan engkau kelegaan. Firman Tuhan berkata bahwa dalam tidur Tuhan memberkati kita. Saya tahu saudara bahwa tidak ada yang salah dengan istirahat di zona yang nyaman untuk sementara waktu. Setelah perang kita rest sejenak. Setelah ujian pertandingan kita ambil pit stop untuk waktu yang sementara. Tapi yang jadi masalah saudara, kalau kita tinggal di zona nyaman untuk waktu yang lama karena kita terlena, karena kita mulai malas, karena kita tidak ada lagi semangat juang untuk bisa maju. Saudara, bukan hanya masalah yang membuat orang koma rohani. Bukan hanya tekanan hidup yang membuat orang tidak lagi prioritaskan Tuhan. Seringkali hidup yang sudah nyaman juga bisa menjebak seseorang untuk tidak lagi prioritaskan Yesus untuk masuk dalam tahap koma rohani. Contohnya saudara adalah Daud. Waktu tidak ikut perang, apa yang terjadi? Dia jatuh dalam dosa waktu melihat Bersheba di soto istana. Salomo, waktu zaman kepemimpinannya saudara semuanya tentram. Apa yang terjadi? Dia terlena, memiliki begitu banyak gundik. Untungnya saudara Esther tidak demikian. Sudah diangkat jadi ratu, diangkat jadi pemimpin, diberikan otoritas, diberikan kewenangan saudara, diberikan begitu banyak resources. Dia tidak lupa akan panggilan ilahi dalam kehidupannya. Ini pribadi yang tidak koma rohani, bahkan meresikokan posisinya demi keselamatan bangsanya. Ini adalah pribadi saudara yang tidak berubah hanya karena promosi, karena perkenanan, karena kenyamanan. Kesetiaannya pada Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Seringkali saudara saat kita sudah melalui lembah kekelaman, kita baru saja luput dari masalah, di situ kita bisa masuk dalam tahap koma rohani. Bagaimana ciri-ciri orang-orang yang mengalami koma rohani karena kenyamanan? Waktu dalam peperangan saudara rajin doa. Ambil waktu setiap hari berseru kepada Tuhan. Sekarang saudara waktu sudah selesai, masalah tidak ada lagi. Semua sudah aman, semua sudah tentram, tidak lagi ambil waktu untuk Tuhan. Waktu terdesak saudara puasa, bernasar bahkan. Setiap ada ibadah saudara pasti hadir. Ibadah minggu onsite atau online, ibadah ruang pemulihan, doa siang hari Sabtu. Tapi sekarang saudara, karena sudah tidak ada lagi desakan, punya banyak kesibukan yang lain, kesenangan yang lain, aktivitas rekreasi yang lain. Bahkan di hari ibadah, tidak lagi Yesus yang prioritas. Hari ini kita perlu hati-hati saudara, karena masalah hati, tekanan hidup, dan juga zona nyaman dapat membuat kita koma rohani. Tentu masih banyak lagi saudara yang bisa mengakibatkan orang itu koma rohani, hidup dalam dosa, tidak jujur dalam tanggung jawab, memperkatakan hal-hal yang bukan merupakan kebenaran. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat Anda dan saya terjebak di koma rohani. Yang kalau kita tidak hati-hati saudara, kita bisa sampai di mati rohani. Maka dari itu saudara, saya rindu hari ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa bangun dari koma rohani. Dan di saat yang bersamaan bagaimana supaya kita bisa tetap menjaga api kita tetap menyala, tetap berapi-api, ikut Tuhan, melayani Tuhan. Yang pertama saudara, Anda dan saya kita harus hidup taat firman. Hidup taat firman. Saudara, Anda dan saya harus baca firman saat teduh setiap hari, betul. Saya katakan firman logos itu harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Setelah itu baru Tuhan berikan firman rema yang tidak boleh melanggar firman logos. Tapi setelah kita baca saudara, kita harus taat firman. Katakan amin.
Kenapa saudara? Karena mustahil seseorang yang sedang praktek firman itu mengalami koma rohani. Saya ulangi. Karena mustahil seseorang yang sedang taat firman itu mengalami koma rohani. Anda dan saya saudara, kita tidak bisa melakukan dosa dan doa di saat yang bersamaan. Kita tidak bisa duduk di klub malam dan juga hadir di church, di gereja di saat yang bersamaan. Anda dan saya, kita tidak bisa memuji Tuhan dan di saat yang bersamaan kita gunakan lidah, bibir, mulut kita untuk mencaci, untuk bergosip, untuk mengucapkan hal-hal yang sifatnya dusta. Hari ini saya ingin tekankan, taat firman akan membuat Anda dan saya bangun dari koma rohani dan terus bertumbuh. Dan terus berapi-api dan terus bersemangat mengalami revival yang Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 5 ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup, artinya tidak koma, tetap alive. Dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Masalahnya saudara, ada banyak orang bukannya taat kepada segala perintah Tuhan dalam firman Tuhan, dalam mimpi dan penglihatan yang Tuhan berikan, dalam tuntunan-tuntunan yang Tuhan berikan dari orang-orang dalam komunitas kita, melainkan saudara, taat kepada setiap kali daging kita minta diberi makan. Setiap kali ada tawaran dosa, pasti kita cater to it, pasti kita langsung ikuti, pasti kita langsung tunduk kepadanya. Disakiti, langsung balas. Ada Tante Potifar di sosial media, langsung diajak ngobrol. Tidak ada yang lihat saudara, langsung ambil yang bukan milik kita. Jangan. Hari ini kita jangan tunduk kepada daging. Justru kita harus taat pada firman. Setiap hari, setiap saat. Waktu saudara baca firman itu tersimpan di hati. Mungkin saudara disakiti, ada suara maafkan, let go. Dan saudara taati itu. Mungkin saudara ada tawaran hawa nafsu, jangan jual hak kesulungan saudara demi kenikmatan sementara yang ujungnya maut, yang ujungnya kehancuran. Ada kesempatan curang, tetap jujur karena mata Tuhan melihat. Aku mau jadi garam dan jadi terang. Aku mau jadi garam, artinya tidak kelihatan tapi bawa rasa. Artinya punya integritas bahkan di balik layar. Ada banyak orang saudara seperti Firaun. Waktu Mesir penuh dengan katak. Dan dia minta Musa berdoa kepada Tuhan supaya semua katak ini disingkirkan. Musa tanya, kapan engkau mau aku berdoa dan memohon kepada Tuhan? Jawaban Firaun, besok. Saudara, seberapa sering Anda dan saya jawaban kita juga demikian. Kapan mau hidup sehat? Besok. Kapan mau bertobat? Besok. Kapan mau jujur? Nanti. Kapan mau hidup kudus? Kalau sudah lebih tua. Kapan mau baca Alkitab? Kalau sudah tidak sibuk. Kapan mau melayani? Kapan saudara? Setelah kita amin dari doa kita. Permohonan, permintaan kita seperti Firaun memohon kepada Musa untuk berdoa. Langkah kita untuk taat itu menentukan. Tindakan kita untuk mentaati firman Tuhan setelah kita berkata amin dalam doa kita. Itu sangat signifikan. Kalau saudara sudah saat teduh, tapi setelah itu saudara langsung emosi, saya rasa sia-sia saudara. Doa kita harus disertai dengan tindakan ketaatan. Hidup kita harus selalu selaras dengan hati Tuhan. Hari ini saudara jangan tunda untuk taat. Mari kalau Tuhan suruh kita taat dan taat segera karena firman Tuhan berkata dia lebih suka ketaatan daripada pengorbanan. Tuhan tidak minta saudara doa berjam-jam, tapi kalau saudara Tuhan tuntun untuk doa, walaupun hanya 15 menit, saya rasa itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan Petrus, saudara. Pertama kali Yesus panggil dia jadi penjala manusia, dia ini nelayan. Dia ini expert mahir di bidangnya dan dia sudah mencoba semalam-malaman tapi tidak ada hasil. Saat Petrus taat kepada perintah Yesus untuk tebarkan jala ke kanan, saudara. Menggunakan tangan kirinya, tangan lemahnya, bukan tangan kanan, tangan kuat yang biasa dilakukan oleh nelayan. Melempar jala ke kiri. Ada 4 hal yang Petrus taati walaupun di luar logika dan nalar. Yang pertama saudara, Yesus ini masih muda. Dia baru berusia 30 tahun. Artinya kalau di dunia saudara, dalam dunia usaha, belum terlalu banyak pengalaman. Tapi Alkitab mencatat Petrus tidak lihat usia Yesus.
Seberapa kita seringkali saudara tidak cukup rendah hati untuk mendengar nasihat anak sendiri atau adik kita yang lebih muda. Yang kedua saudara, Yesus ini tukang kayu. Mana mungkin paham soal memancing, mencari ikan di danau dengan jala. Tapi Petrus tidak lihat latar belakang Yesus yang anak tukang kayu. Tahukah saudara bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bicara dalam kehidupan kita? Yang ketiga, Petrus ini sudah coba semalaman dengan kepintaran dan usahanya. Tapi Petrus tidak merasa hebat, tidak merasa paling pandai, sudah tahu semua. Dia masih mau terima saran walaupun sudah expert. Yang keempat, nelayan itu kalau lempar jala harusnya ke kiri seperti yang saya sudah katakan dengan tangan kanan, tangan yang kuat. Waktu Yesus berkata lempar ke kanan dengan tangan kiri, dia taat. Petrus taat karena dia tidak bersandar kepada logika, pengalaman, kekuatannya sendiri, bahkan statusnya yang adalah nelayan handal. Sungguh-sungguh saudara, kalau kita mengandalkan manusia, kata firman, terkutuklah. Kita pasti kecewa, kita pasti gagal, kita pasti kandas di tengah jalan. Apa yang terjadi kepada Petrus waktu dia tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan? Taat. 2 perahu ikan penuh ia bawa pulang. Sebagai nelayan yang sudah semalaman memancing, saudara, kalau tidak bawa hasil, berarti tidak bisa makan. Kalau ini berkelanjutan, berarti akan sekarat, akan koma. Tapi hari itu, dia bawa pulang begitu banyak ikan yang melambangkan berarti dia bisa makan sehingga hidupnya terus kuat, tidak koma. Bisa terus beraktivitas, bisa terus alive. Mari, tahun ini Anda dan saya kita taat Tuhan dan taat dengan segera. Taat dengan tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Saya percaya semua kita tidak koma rohani. Sama-sama katakan amin. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bisa bangun dari koma rohani dan terus hidup, terus bersemangat ikut Tuhan. Kita harus hidup melayani Tuhan. Hidup melayani Tuhan. Saudara, kita semua harus rajin ibadah, betul. Kita harus sediakan waktu untuk doa, pujian, penyembahan. Masuk dalam hadirat Tuhan, terima tuntunan rema firman. Kita harus mengagungkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tapi setelah itu kita harus jadi pelayan Tuhan, bukan sekedar jemaat Tuhan. Tahukah saudara bahwa saat kita hidup melayani, itu akan membuat kita tidak koma rohani. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Apa artinya saudara? Waktu kita melayani, itu akan membuat kita tidak punya waktu lagi untuk hidup dalam dosa. Atau mengalami koma rohani. Benar masih ada cobaan, benar masih ada godaan. Tapi saat kita setia melayani, otot-otot rohani kita terus diperkuat. Terus ditambah-tambahkan. Dulu mudah marah, sekarang lebih sabar karena diasah dalam pelayanan, dalam komunitas. Dulu mudah tersinggung, sekarang lapang dada. Saat melayani saudara, kita terus disadarkan kalau kita ini hamba, doulos, keset. Kita ini rendah. Mana bisa direndahkan lagi kalau kita sadar hidup kita itu milik Tuhan dan kita mau terus melayani Tuhan. Kita sudah sangkal diri, kita sudah lepaskan hak. Tapi pastor, saya lihat ada begitu banyak orang pelayanan sepertinya koma rohani ya kehidupannya. Itu bagaimana pastor? Nah, jika saudara sudah melayani, jangan biarkan rasa biasa rutinitas itu melingkupi. Ada perbedaan antara absensi dan courtesy. Jangan cuma hadir saudara. Kalau saudara melayani, saudara perlu hadir dengan hati saudara. Selalu berikan yang terbaik buat Tuhan. Saat melayani kita harus saudara hati, jiwa, pikiran, tenaga kita fokuskan seluruhnya untuk Tuhan Yesus. Bukan melihat manusia, tapi sungguh-sungguh mata kita tertuju kepada Dia. Ini penting. Melayani di rukun, saudara beri yang terbaik. Di musik pujian penyembahan beri yang terbaik. Di tim media operasional beri yang terbaik. Di usher perjamuan beri yang terbaik. Jadi hari ini jangan karena ada orang pelayanan saudara tanpa hati saudara jadi tidak pelayanan. Mari percayalah waktu saudara ambil bagian melayani itu akan membangkitkan roh saudara. Di saat yang bersamaan saudara yang sudah pelayanan jangan cuma sekedar pelayanan. Mari yang belum melayani ambil bagian untuk melayani. Supaya otot kita terus bertumbuh. Supaya kita tetap teguh dalam kehidupan iman kita. Supaya kita tidak koma rohani, bahkan kita mengalami revival. Yang sudah melayani, mari kita melayani dengan hati.
Kita jadi teladan, jadi contoh, jadi panutan bahwa sungguh-sungguh orang yang melayani dengan hati, hidupnya itu tidak mengalami koma rohani. Hidupnya terus berjalan dengan iman dalam kemenangan yang Tuhan berikan. Bulan ini saudara, di rukun komunitas kita, tema yang kita pelajari adalah rupa-rupa karunia. Supaya semua yang ikut dalam rukun, bahkan saya rindu seluruh jemaat Philadelphia, kita sadar akan talenta kita. Akan karunia yang Tuhan sudah berikan, supaya kita tidak kubur. Tapi kita persembahkan, kita gunakan untuk memperluas kerajaan surga. Saya percaya sebagai tubuh Kristus, semua anggota tubuh pasti bisa berfungsi. Mari, jangan hanya duduk. Mari, jangan hanya komentar. Lakukan sesuatu. Ikut mengotori tangan saudara. Bercocok tanam, menabur. Supaya kita sama-sama menuai untuk kerajaan surga. Saudara bisa hubungi hotline di bawah ini untuk bisa mendaftarkan diri saudara melayani. Aku muda, generasi muda kita membuka kesempatan untuk saudara orang muda bisa melayani. Tim MPP kita juga buka kesempatan. Tim choir kita. Semua bidang yang lain yang saudara punya talentanya, sampaikan kepada tim hotline. Kami rindu untuk bisa bergandengan bersama dengan saudara. Kita melayani Tuhan bersama-sama. Saya doa supaya kita tidak koma rohani, tapi kita terus melayani seperti teladan Yesus. Kalau kita lihat saudara, di 30 jam terakhir kehidupan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia berlutut dengan ember, dengan bucket di sampingnya, dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Artinya apa? Yesus di ujung kehidupannya, dia ingin jadi teladan buat kita bahwa yang terpenting adalah melayani. Hari-hari ini saudara, ada begitu banyak anak Tuhan ikut godaan dunia. Mulai ikut budaya orang dunia. Hidup kejar bucket list. Daftar impian saudara, liburan ke luar negeri, ke Kapadokia, punya mobil merek tertentu, pakai barang ini dan itu. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk punya hidup saudara yang tidak fokus isi bucket ember keinginan kita penuh dengan semua kesenangan. Tapi kita berlutut dengan ember, dengan bucket, dan melayani. Jadi berkat, jadi teladan, memuliakan Tuhan. Saya percaya kita tidak akan koma rohani, tapi kita mengalami revival setiap hari. Waktu ketemu orang, mereka merasakan kasih Kristus. Setiap kali kita mengerjakan sesuatu, Tuhan buat berhasil seperti dia menyertai Yusuf. Katakan amin. Setiap bersaksi, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada jiwa-jiwa yang dibaptis. Semuanya oleh anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bolehkah kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Yang terakhir, yang ketiga, supaya Anda dan saya kita tidak koma rohani, kita harus hidup bersaksi bagi Tuhan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan tidak cukup kita hanya datang pada Tuhan, mengenal Tuhan dan menyembah Dia. Kenapa? Karena mohon maaf saudara, iblis pun lakukan hal tersebut. Apa buktinya? Kita lihat di Markus 5 ayat 2, 6, dan 7. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Saudara, kita lihat iblis, roh jahat, setan ini kenal Yesus, datang dan menyembah. Artinya apa? Anda dan saya, kita harus bersaksi memenangkan jiwa. Ini adalah amanat, tugas yang Tuhan berikan kepada kita sampai kepada kesudahan zaman. Ini adalah bagian kehidupan setiap orang percaya, apapun profesi saudara. Amanat agung harus jadi bagian kita. Apa yang membuat bersaksi itu membangkitkan kita dari koma rohani? Pertama, karena saudara saat kita bersaksi, kita teringat lagi akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita teringat kembali betapa Tuhan berkorban bagi kita, mengasihi kita, menolong, menuntun kita. Firman Tuhan berkata, ingatlah apa yang Tuhan telah perbuat. Kebaikan, kesetiaannya, perbuatannya, perkara yang Dia nyatakan. Saat kita ingat kembali, saudara, itu membuat kita jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Saudara, waktu kita bersaksi, kita kembali ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin kita tidak punya waktu untuk koma rohani, untuk kecewa, untuk hidup dalam dosa. Pasti Anda dan saya akan berapi-api untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa waktu kita bersaksi kita akan tidak koma rohani tapi bangkit? Karena waktu kita menyampaikan kesaksian kita dan kita melihat kehidupan seseorang diubahkan.
Kita dengar bagaimana pelayanan kita mengubah, memberkati seseorang. Bukan kita merasa hebat, tapi kita merasa begitu sukacita kalau kita bisa mengambil bagian dalam memberkati kehidupan seseorang, dalam menjangkau jiwa. Tuhan berarti pakai kita, percayakan kita untuk jadi perpanjangan tangannya. Ini saudara akan membangkitkan hidup kita dari segala koma rohani. Kita sadar bahwa hidup kita itu ada untuk memuliakan Tuhan, untuk menjangkau jiwa, untuk jadi berkat. Mari kalau saudara sudah lama tidak bersaksi, angkat telepon, buka handphone saudara, chat, telepon, tanya kabar, doakan, layani, berikan ayat, support saudara, saksikan kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan timur Indonesia yang percaya sama-sama katakan amin. Untuk bangkit dari koma rohani, Anda dan saya, kita harus taat firman Tuhan, hidup melayani Tuhan, dan hidup bersaksi bagi Tuhan. Saya doa, semua kita tidak lagi koma rohani. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk rema firman yang kami terima hari ini, biar kami tidak hanya dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau lagi hidup dalam keadaan koma rohani. Segala sakit hati, segala tekanan hidup, segala kenyamanan hidup Tuhan, segala dosa yang mengikat, kami mau tanggalkan semua itu. Kami mau taat firman, kami mau hidup melayani Tuhan, kami mau bersaksi bagi nama-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bangkit dari segala koma rohani. Mulai hari ini, hidup kami setiap hari mengalami revival. Melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu melepaskan pengurapan untuk semua jemaat Philadelphia. Untuk bangkit dari keadaan koma rohani. Dan terus berapi-api mengikut Yesus. Sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap saudara di akhir ibadah ini, mari saya mengajak setiap kita menyanyikan pujian ini. Aku percaya janji-Mu, ya dan amin. Aku percaya janji-Mu, ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu, ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Semua yang melayani hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan dari umat Tuhan diberkati dalam nama Tuhan Yesus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan kekuatan oleh kuat kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.